Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan, selalu bersemangat dalam mengikuti perkuliahan secara online. Nah, untuk hari ini kita masuk ke pertemuan kedua mata kuliah perancangan sistem informasi. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai lingkungan sistem dan budaya organisasi. Nah, dalam siklus informasi itu menurut John Woods adalah gambaran secara umum mengenai proses terhadap data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Nah, informasi itu menghasilkan informasi yang ada berikutnya gitu ya. Jadi informasi itu tidak hanya berhenti, tapi ada untuk pengolahan kembali. Nah, jadi ada pengolahan data kemudian menjadi informasi. Nah, kemudian data merupakan bentuk mentah yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lalu lebih lanjut. Data ditangkap sebagai input, diproses melalui suatu model, membentuk output berupa informasi. Pemakai kemudian menerima informasi tersebut sebagai landasan untuk membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan operasional yang akan membuat sejumlah data baru. Nah, data baru tersebut selanjutnya menjadi input pada proses berikutnya sehingga membentuk suatu siklus informasi atau information circle. Nah, di sini kita bisa melihat siklus informasi. Nah, jadi di dalam siklus informasi itu terdapat 7 tahapan ya. Nah, pertama ada data. Nah, data merupakan bentuk yang masih mentah, yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Nah, sebagai contoh, data pribadi mahasiswa, data nilai mahasiswa, data kuesioner, dan data dosen. Nah, hal ini belum bisa bercerita banyak ke lembaga gitu, ke organisasi karena masih perlu diolah. Nah, kemudian yang kedua ada input. Nah, data yang akan diinput untuk segera ditindaklanjut ke dalam proses pengolahan. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga ada proses. Nah, kalau proses itu data-data yang telah diinput melalui dan menggunakan suatu model tertentu. Contohnya nilai mahasiswa yang dihasilkan berupa nilai angka, di mana data ini kurang tepat bagi penerima jika terbiasa dengan grade. Nah, supaya lebih tepat, maka diolah dengan memperhitungkan dengan rank untuk mendapatkan grade nilai. Nah, pada proses ini, data-data tersebut disimpan ke dalam database dan dapat diambil kembali untuk melakukan suatu proses. Nah, kemudian yang keempat ada output. Nah, output data-data yang telah diproses dengan model tertentu selanjutnya menghasilkan informasi. Nah, kemudian yang kelima ada penerima. Nah, penerima selanjutnya menerima informasi tersebut. Hal ini penerima merupakan orang yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Nah, kemudian yang keenam ada keputusan dan tindakan. Nah, penerima yang telah menerima informasi tersebut selanjutnya membuat suatu keputusan dan melakukan suatu tindakan. Gitu. Nah, kemudian yang ketujuh ada hasil. Nah, hasil tindakan penerima yang telah membuat suatu keputusan dan melakukan sesuatu tindakan, maka akan menghasilkan suatu tindakan yang membuat sejumlah data, membuat data-data tersebut dikumpulkan sebagai input
selanjutnya diproses kembali melalui suatu model seterusnya. Jadi gitu. Jadi circle ya. Jadi diolah lagi gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya ada informasi untuk organisasi. Di sini sistem informasi itu ada top down dan ada sistem informasi bottom up. Nah, yang pertama untuk pendekatan top down atau dari atas ke bawah, yaitu level perencanaan strategi. Jadi pendekatan ini dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijaksanaan organisasi. Nah, kemudian langkah selanjutnya dari pendekatan ini adalah dilakukannya analisis kebutuhan informasi. Setelah kebutuhan informasi ditentukan, maka proses turun ke pemrosesan transaksi, yaitu penentuan output. Nah, input basis data, kemudian prosedur operasi dan kontrol. Nah, pendekatan ini juga merupakan ciri-ciri pendekatan terstruktur. Pendekatan atas turun bila digunakan pada tahap analisis sistem, disebut juga dengan istilah decision analysis. Nah, karena yang menjadi tekanan adalah informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen terlebih dahulu. Kemudian data yang perlu diolah didefinisikan menyusul mengikuti informasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang kedua ada sistem informasi bottom up. Nah, pendekatan ini dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional di mana transaksi dilakukan. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Nah, pendekatan ini ciri-cirinya dari pendekatan klasik, pendekatan dari bawah ke atas bila digunakan pada tahap analisis sistem disebut juga dengan istilah data analis karena menjadi tekanan adalah data yang diolah terlebih dahulu, informasi yang dihasilkan menyusul mengikuti datanya. Nah, kemudian untuk organisasi di sini ada beberapa tingkatan ya. Nah, biasanya sih dalam tingkatan manajemen itu ada 3 tingkatan. Ini dalam suatu organisasi pada umumnya ada 3 level atau 3 tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat atas atau level manajemen. Nah, manajemen tingkat kemudian ada lagi manajemen tingkat menengah atau middle level manajemen. Dan tingkat pertama first level manager ya, first level manager atau low manager. Jadi pada dasarnya tingkat manajemen atau level manajemen ini adalah tingkatan yang membedakan wewenang dan beban kerja yang harus ditanggung oleh para manajemen. Nah, di sebagian besar organisasi, jumlah manajer setiap tingkat itu menyerupai sebuah piramida. Jadi manajer bisa dilihat di gambar gitu ya. Nah, manajer atau di tingkat pertama akan berjumlah lebih banyak jika dibanding dengan manajer tingkat menengah atau middle manager. Sedangkan manajer tingkat menengah akan berjumlah lebih banyak
dari manajemen tingkat atas atau top level manager. Namun berjumlah sedikit jika dibanding dengan manajer tingkat pertama. Jadi jumlah manajer di manajemen tingkat atas adalah yang paling sedikit. Nah, untuk manajemen tingkat atas atau top manager atau sering disebut dengan top manajemen gitu ya, manajemen puncak atau eksekutif adalah manajer-manajer yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan. Mereka memegang jabatan-jabatan seperti CEO, CFO, CEO, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Direktur Utama, dan lain sebagainya. Manajer-manajer yang berada di tingkat manajemen tingkat atas ini memiliki tanggung jawab, otoritas, dan wewenang maksimum dalam mengendalikan organisasi dan perusahaan. Nah, beberapa fungsi atau fungsi utama manajer yang berada di manajemen tingkat atas ini diantaranya adalah yang pertama, menentukan tujuan perusahaan. Nah, jadi manajemen tingkat atas ini merumuskan tujuan utama organisasinya dapat berupa tujuan jangka panjang maupun tujuan yang jangka pendek. Kemudian yang kedua, membuat kerangka rencana dan kebijakan. Manajemen tingkat atas membuat kerangka rencana dan kebijakan untuk mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan. Nah, kemudian yang ketiga, mengorganisir kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan oleh manajer-manajer di tingkat menengah. Nah, kemudian yang keempat, mengumpulkan dan mengatur sumber daya organisasi atau perusahaan seperti sumber daya keuangan, aset tetap, tenaga kerja, dan lain-lain untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam organisasi. Nah, kemudian yang kelima, bertanggung jawab atas kelangsungan pertumbuhan hidup organisasi. Nah, yang terakhir, sebagai penghubung dengan dunia luar seperti bertemu dengan pejabat pemerintah, pemasok, pesaing, pelanggan, media, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada manajemen tingkat menengah atau middle. Manajemen tingkat menengah atau middle level adalah manajer yang berada di bawah manajer tingkat atas. Mereka biasanya memegang jabatan dengan nama jabatan seperti General Manager, Plant Manager, Factory Manager, Regional Manager, atau Division Manager. Manajer tingkat menengah ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas serta bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dengan manajemen tingkat bawah. Manajer-manajer ini menjalankan fungsi tingkat atas di departemen atau unit kerja mereka sendiri seperti membuat perencanaan, membuat kebijakan, mengumpulkan dan mengatur sumber daya untuk departemen atau divisi mereka masing-masing. Nah, adapun fungsi-fungsi dan tugas manajer di manajemen tingkat menengah ini antaranya menginterpretasikan kebijakan yang disusun oleh manajemen puncak dan menjelaskan ke tingkat manajemen tingkat rendah. Manajemen tingkat menengah ini berfungsi sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dengan manajemen tingkat bawah. Nah, kemudian yang kedua, mengorganisir kegiatan departemen untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian yang ketiga, merekrut dan menyeleksi serta menempatkan karyawan yang dibutuhkan oleh departemen untuk unit kerja. Nah, kemudian yang keempat, memotivasi karyawan untuk melakukan yang terbaik untuk departemen, misalnya menawarkan berbagai insentif dan tunjangan kepada karyawannya sehingga termotivasi dan melakukan yang terbaik agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
Nah, kemudian yang kelima, mengawas dan mengarahkan karyawan-karyawan di departemennya. Contohnya seperti menyiapkan laporan penilaian kinerja karyawan. Itu. Nah, kemudian yang keenam, bekerja sama dengan departemen lain untuk kelancaran dalam menjalankan fungsinya. Nah, yang ketujuh, melaksanakan rencana yang disusun oleh manajemen tingkat atas. Nah, kemudian ada lagi manajemen tingkat pertama atau first level atau low manager. Nah, manajer tingkat pertama atau disebut dengan first level manager atau first line management adalah manajemen yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Manajemen tingkat pertama ini biasanya memegang jabatan seperti departemen manager, section manager, mandor atau supervisor. Pada manajer di mana tingkat pertama ini memiliki otoritas atau wewenang yang terbatas. Nah, ada beberapa fungsi dan tugas manajemen tingkat pertama ini adalah pertama, memahami dan mempelajari masalah dan keluhan-keluhan para pekerja operasional sebelum melaporkannya ke manajemen tingkat menengah. Nah, kemudian yang kedua, menjaga kondisi kerja yang baik dan menjaga hubungan yang sehat antar atasan dan bawahan. Nah, kemudian yang ketiga, menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman untuk para karyawan operasional. Kemudian yang keempat, membantu manajemen tingkat menengah untuk merekrut dan menyeleksi pekerjaan yang sesuai untuk jabatan yang dibutuhkan. Nah, kemudian kelima, berkomunikasi dengan karyawan yang mendengarkan saran-saran karyawan yang serta mendorong para pekerja untuk mengambil inisiatif. Nah, yang keenam, menjaga dan mempertahankan standar kualitas dan memastikan jumlah output produk atau layanan sesuai dengan perencanaan. Dan yang ketujuh, bertanggung jawab untuk meningkatkan moral karyawan dan membangkitkan semangat kerja dalam tim. Nah, yang kedelapan, meminimalkan pemborosan sumber daya organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir ada staff. Nah, staff itu biasa disebut dengan karyawan ya. Jadi informasi untuk mengolah transaksi suatu proses. Nah, kemudian ada lagi yang disebut perusahaan virtual. Nah, hari-hari ini perusahaan virtual itu di Indonesia sedang berkembang ya, sedang berkembang. Jadi perusahaan virtual itu adalah perusahaan yang menggunakan jaringan komputer dan teknologi komunikasi untuk membawa masyarakat dengan kemampuan khusus bekerja sama mengerjakan suatu proyek meski secara fisik mereka menempati lokasi terpisah. Yang sama seperti kita juga sebenarnya belajar secara virtual. Jadi belajar melalui jaringan komputer, melalui internet. Nah, perusahaan-perusahaan virtual ya contohnya seperti e-commerce, vintage, shopsman. Jadi perusahaan yang secara fisik tidak terlihat gitu ya. Seperti e-commerce itu kan penjualan online gitu ya. Penjualan online kan kalau yang fisik berarti pasar-pasar ya, warung-warung ya, itu yang fisik gitu. Nah, kalau yang virtual berarti seperti Tokopedia, Lazada, Shopee ya, dan lain sebagainya. Itu merupakan e-commerce ya. Nah, kemudian selanjutnya ada IRP atau Enterprise Resource Planning. Nah, untuk memilih sistem IRP yang tepat pada bisnis kita merupakan perkara yang serius. Ini menjadi investasi yang besar bagi bisnis kita, sehingga kita perlu mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan. Sebagai upaya dalam memahami perjalanan kita dalam memilih perangkat lunak IRP. Nah, pertama-tama kita harus mengerti pengertian IRP gitu ya. Pengertian IRP. IRP itu adalah sistem perangkat lunak
yang modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam suatu sistem yang terpadu. IRP menstandarisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Pada tahun 1950, Gartner menciptakan istilah IRP untuk mendeskripsikan evolusi perencanaan kebutuhan material dan perencanaan sumber daya manufaktur. Nah, ketika fungsi keduanya berkembang dari manufaktur ke bagian-bagian lain di perusahaan, biasanya keuangan dan SDM gitu ya membutuhkan. Sistem IRP berkembang pesat di tahun 1990-an sebagai respon terhadap peristiwa Y2K dan pengenalan euro. Jadi sebagian besar perusahaan membutuhkan cara untuk meningkatkan efisiensi dalam bisnis mereka. Dan IRP menyediakan cara yang hemat biaya untuk menggantikan sistem lama dengan paket standar yang dapat menyederhanakan berbagai proses bisnis yang kompleks. Nah, sistem IRP biasanya dikategorikan dalam tingkat berdasarkan ukuran dan kompleksitas perusahaan yang dilayani. Nah, untuk IRP ada IRP tier. Jadi ini mendukung perusahaan global yang besar dan menangani semua masalah internasional, termasuk mata uang, bahasa, alfabet, kode pos, aturan akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada IRP Government Tier 1. IRP ini tingkat ini mendukung agensi pemerintahan, vendor IRP yang berada di tingkat ini mendukung akuntansi, SDM, dan pengadaan di pemerintah. Kemudian ada IRP Tier 2. IRP Tier 2 IRP yang berada pada tingkat ini kebanyakan berfokus pada pemerintah, negara bagian, dan lokal dengan beberapa instalasi federal. Nah, kemudian ada IRP Tier ketiga. IRP tingkat ini mendukung perusahaan-perusahaan skala menengah, sebagian besar menangani beberapa bahasa dan mata uang, tapi hanya satu alfabet. Nah, kemudian ada IRP Tier 4. Tingkat 4 ini IRP dirancang untuk bisnis kecil. Sistem IRP yang dirancang untuk usaha mikro biasanya hanya fokus pada akuntansi dan sering tidak dianggap sebagai sistem IRP lengkap oleh para profesional IT ya. Nah, kemudian kenapa banyak perusahaan yang memilih IRP? Nah, kita mungkin bertanya-tanya mengapa banyak perusahaan memilih untuk berinvestasi pada sistem IRP. Nah, di sini ada beberapa alasan untuk mengapa gitu ya. Secara umum mereka menggunakan IRP. Nah, yang pertama untuk mengintegrasikan informasi keuangan. Jadi tanpa sistem yang terintegrasi, masing-masing departemen seperti keuangan, penjualan, dan sebagainya harus bergantung pada sistem yang terpisah. Ini mengharuskan perusahaan untuk mengeluarkan biaya yang berbeda-beda masing-masing sistem. Jadi karyawan juga harus menghabiskan waktu untuk merekonsiliasi data keuangan ketimbang memikirkan cara meningkatkan perusahaan. Nah, kemudian yang kedua untuk mengelola perusahaan dan persediaan. Dengan sistem IRP, perusahaan dapat mengelola pesanan, produksi, persediaan, dan distribusi karena seluruh proses tersebut dikelola melalui satu sistem. Maka keterlambatan dapat dihindari, persediaan selalu dalam tingkat yang mencukupi, dan permintaan pelanggan selalu terpenuhi dengan baik. Nah, untuk mengelola yang berikutnya untuk mengelola dan mengorganisir pelanggan. Jadi kebanyakan ERP itu menyediakan modul CRM. Jadi untuk melacak semua interaksi pelanggan dengan memberikan informasi terkait pesanan.
terkait pesanan, pengiriman, pengambilan, permintaan layanan, dan lain-lain. ERP juga memungkinkan pengecer mendapat wawasan tentang perilaku dan kebutuhan pelanggan. Nah, kemudian untuk menstandarisasi dan mempercepat produksi. Untuk perusahaan manufaktur, terutama yang memiliki keinginan untuk merger dan akuisisi, seiring menemukan bahwa beberapa unit bisnis membuat widget serupa menggunakan metode dan sistem komputer yang berbeda. Sistem ERP dapat menstandarisasi dan mengotomatisasi proses produksi. Nah, standarisasi ini menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya. Nah, kemudian untuk mengelola HR, banyak perusahaan utama yang memiliki banyak unit bisnis kesulitan mengelola kebutuhan karyawan, jadi mendistribusikan gaji dan insentif, atau untuk melacak jam kerja mereka. Sistem ERP memungkinkan perusahaan untuk menyimpan informasi detail karyawan, mengatur gaji, memantau kehadiran, melacak pengeluaran, mengelola permintaan cuti, dan memberikan penilaian, mengelola pajak, dan masih banyak lagi. Karyawan juga dapat diberikan hak akses untuk mengajukan cuti, meminta pengambilan dana, melihat slip gaji, memasukkan jam kerja, melihat informasi tentang karyawan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk menangani pengadaan. Jadi tanpa bantuan sistem terintegrasi, perusahaan akan kesulitan mengelola pembelian barang dan berkomunikasi dengan pemasok. Sistem informasi mengizinkan perusahaan untuk mengotomatisasi pembelian, mengontrol biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang, mempercepat pemesanan barang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk membuat berbagi laporan. Nah, membuat laporan adalah tugas yang memakan banyak waktu. Namun dengan sistem ERP, laporan keuangan, pajak, penjualan, dan lain sebagainya dapat dihasilkan hanya dalam hitungan detik. Nah, sistem ERP itu memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laporan lengkap, yang akurat, yang dapat membantu pemangku kepentingan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, saat ini ada 3 jenis pengembangan ERP yang diimplementasikan oleh banyak perusahaan, yaitu on-premise atau konvensional, kemudian cloud, dan ada hybrid. On-premise ERP, yaitu implementasi on-premise ERP itu mengharuskan perusahaan untuk memiliki perangkat keras seperti server, memiliki server sendiri, sehingga membutuhkan pemelihara dan biaya yang lebih banyak. Inilah mengapa ERP konvensional lebih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar. Kemudian ada cloud ERP. ERP yang berbasis cloud tidak mengharuskan perusahaan untuk memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyimpan data mereka. Nah, karena semua disimpan dalam cloud, implementasi ERP ini membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih sedikit dibanding dengan ERP tradisional, sehingga lebih banyak digunakan oleh usaha kecil dan menengah. Nah, kemudian yang terakhir ada hybrid. Nah, hybrid ERP itu merupakan perusahaan untuk menjalankan perangkat lunak ERP mereka di bawah kendali mereka sendiri dengan menggunakan server sekaligus menyimpan dan data mereka di cloud. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.